yang pakai jaket coklat itu. Kok sama Eliana sih, Mah? Jangan-jangan sama Eliana. Ah, enggak mungkin. Mungkin kebetulan saja. Nanti malam kan Eliana jadi MC. Ya udah, ngeles aja. Saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Ayatul Husna dengan bakat yang luar biasa membuat dia sering memenangi lomba penulisan di kotanya. Dan seiring bertambahnya usia, jangkauan imajinasinya mampu menembus langit Nusantara. Kami mohon kepada Bapak Taufik Ismail untuk menyerahkan piala dan piagam penghargaan. Lewat kumpulan cerpennya, Menari Bersama Ombak, dia berhasil merebut penghargaan utama dalam lomba penulisan cerpen tahun ini. Trofi ini saya hadiahkan untuk kakak saya. Dialah pahlawan saya yang mati-matian biaya hidup dan kuliah saya ketika ayah telah tiada. Seorang kakak yang membanting tulang sambil kuliah di Al-Azhar, berjualan tempe dan bakso di Kairo demi adik-adik yang dicintainya. Untuk kakak saya yang baru tiba di Indonesia setelah 9 tahun lamanya tidak bisa pulang demi memperjuangkan nasib adik-adiknya supaya bisa tetap melanjutkan sekolah. Trofi ini buat kamu, Mas Azam. Kau mencintaiku seperti bunga mencintai titah Tuhannya. Tak pernah lelah menebar mekar aroma bahagia. Tak pernah lelah meneduhkan gelisah nyala. Kau mencintaiku seperti matahari mencintai titah Tuhannya. Tak pernah lelah membagi cerah cahaya. Tak pernah lelah menghangatkan jiwa. Rencana naik apa besok? Kereta, Mbak. Gambir kan dekat dari sini. Gambir ke Solo balapan, dari balapan baru naik taksi ke Kartosuro. Saya baca di tabloid, katanya Mbak El ada syuting di Solo ya? Kata sutradara sih begitu. Gimana kalau aku ikut besok? Solo? Buat apa Mbak El? Sekedar observasi lah. Merasakan atmosfer kota Solo dan juga setting desa yang akan digunakan untuk syuting nanti. Sekalian aku juga mau silaturahmi sama budaya aku di Gemolong. Gimana? Boleh kan? Asik. Mendingan nanti naik mobil aku aja, lebih praktis. Hah? Mbak El tikir sendiri ke sana? Ya nggak mungkin lah, nanti sama om aku. Ada apa sih kok biayaan kayak orang dikejar setan saja? Mas Azam masuk TV, Bu Hah? Ada Mbak Atun pacaran sama pemain sinetron itu loh, Bu
sinetron Dewi-Dewi Cinta yang jadi guru. Iya, saya ke Jakarta mau syuting sinetron baru aku dan juga mau Riana Pramesti. ada. Pokoknya sinetron baru. Kok bisa sih? Lagi dekat dengan siapa, Mbak? Lagi dekat sama Lulusan Al-Azhar kok pacaran sama artis. Ya ndak maduk. Loh, malah hebat tuh Bu. Gak gampang loh dapat pacar orang terkenal. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah koresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih putus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Azam! Akhirnya pulang juga, anak-anakku. Azam kangen sekali sama Bu E dan adik-adik. Ayo Mbak. Jangan turun dulu, biarkan kakak kamu menuntaskan kerinduannya, ya. Kamu kurus sekali, Nak. Lia, Mas Azam. kamu sudah gadis. Cantik seperti yang ada dalam foto. Nah, si kecil ini pasti Sarah. Mas Azam. Salim. Itu Bu Dewi. Bu kenalkan ini Mbak Eliana. Loh, bukannya Mbak Dewi. Itu nama peran sinetronnya Bu Oh, Mbak Eliana, maaf. Aduh, saya rasanya seperti mimpi. Saya kebetulan mau ke Solo, Bu. Makanya kita berangkat satu mobil. Itu adik saya Lia. Dan yang ini Sarah. Dek, bantuin aku timbaran yuk. Kemarin itu satu pesawat sama Azam ya? Iya, Bu. Saya lihat berita acaranya di televisi. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Ya beginilah rumah kami Mbak El. Rumah desa. Rumah Bude saya di Gemolong juga mirip kayak gini, Nak. Saya suka banget suasananya. Tidak ada nuansa keangkuhan sama sekali. Pak Marzuki, masuk yuk.
wedang jahe sama tempe mendoan. Wah, pas banget. Ibu-ibu nuwun sewu. Mbak Eliananya nih capek baru datang dari jauh. Iya, ya nanti sore ibu-ibu. Mesti nanti sore. Iya nanti bener. Sekarang biar istirahat dulu. Maaf ya, maaf nuwun sewu. Ya. Bu kok sepertinya tahu kami mau datang pagi-pagi. Firasat seorang ibu yang sudah terlalu rindu sama anaknya, Mas. Persis. Saya mau klarifikasi langsung ya Mbak El. Tangka geger loh gara-gara wawancara Mbak El di bandara. Mbak El bilang kan, pria yang paling dekat dengan Mbak El sekarang itu Mas Azam. Iya, emangnya kenapa? Opini yang berkembang di masyarakat Seragen, Mas Azam itu pacarnya Mbak El. Apa benar begitu Mbak? Kamu coba aja tanya sendiri sama dia. Kalau dia nggak punya pacaran sama saya, ya mau bagaimana lagi? Tapi kalau enggak, mungkin belum jodoh kali. Sebenarnya bagaimana tuh Mas? Gitu aja kok dibahas. Masa Mas Mini pacaran? Lebih baik sekarang bilangin ke Bu siapin sarapan. Terus kita makan bersama. Ya nggak Pak Marjuki? Zam, kangen nggak kamu sama yang ini? Nah Mbak El, ini cetul. Asli ada cengklik. Gurih loh Mbak. Pas buat pecel. Saya yakin bakal ketagihan. Bener. Gurih banget. Rasanya mirip ikan beleh dari Danau Singkara. Oh gitu ya Pak ya? Serius. Wah enak tenan. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi suaranya Mbak Ana. Anak siapa? Ana, masih Kero juga. Mungkin Mas kenal? Alah, pasti nggak kenal. Wong dulu saya tanya, Mbak Ananya nggak kenal kok. Nah, bener kan Mbak Ana? Kebetulan kami lagi sarapan. Mas Azam baru saja tiba dari Kairo bersama tamu istimewa Mbak. Ikutan yuk. Aduh, saya sudah sarapan nah. Ini, saya cuma mengantar undangan untuk kamu dan Ibu. Harus datang loh ya. Insya Allah. Ayolah Mbak, sekali nanti dikenalin sama Mas Azam. Ayo. Ayo Mbak. Nah, ini loh Masku, Khairul Azam. Kenal nggak? Mas Abdullah? Kalau ini saya kenal, tapi namanya bukan Khairul Azam. Abdullah. Loh, Abdullah sah? Ya benar toh. Nama lengkap Masmu itu kan Abdullah Khairul Azam. Neng, lenggah Neng. Nah, ambil kursi. Saya tinggal ke belakang sebentar ya. Ayo Mbak, silakan. Iya, terima kasih Nah. Putri Pak Dubes kok ada di sini? Surprise ya kita bisa bertemu di sini. Rumahnya Ana dekat dari sini. Ya, sekitar 14 km Mbak. Oh ya, selamat ya. Kabar kamu tunangan sama Mas Furkon sudah beredar di Kairo. Mas Furkon itu teman saya, An. Mohon doanya ya Mbak. Insya Allah akad nikahnya awal bulan depan. Ini saya baru ngantar undangan untuk Husna dan Bu Malikatun. Kalau ada waktu datang ya Mbak. Insya Allah. Tinggal 2 minggu lagi. Sudah dekat ya. Mohon doanya ya Mas Abdullah. Ternyata nama Mas Azam sebagai penjual tempe di Kairo nggak ngetep-ngetep amat Mas. Penjual tempe itu tidak perlu dikenal namanya. Yang penting dikenal tempenya enak. Mbak El menginap di sini. Pengennya sih begitu. Tapi nanti gosipnya di sini semakin heboh lagi. Terus belum tentu Mas Azam kasih izin.
jasa antar titipan kilat dari Mesir? Iya. Wah, Sesudah kontainer sampai di Jakarta, saya yang harus mendistribusikan kiriman barang itu ke beberapa kota. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. wah, bagus itu Jam. Kebetulan mobilku kan besar, ada tutup terpalnya, jadi tidak usah khawatir kehujanan. Kalau charteran, hitung-hitungannya bagaimana ya, Kang? Boleh saja, asal bensin sama uang hariannya matuk, jadi. Kamu ikut keliling toh? Ya iyalah. Iya. Jangan lupa nak, odos, sikat gigi, sabun. Apa pekerjaan kurir itu begitu prospektif, Thomas? Loh, perusahaan-perusahaan ekspedisi yang sampai ke luar negeri itu apa kurang prospektif? Semua harus dari bawah dulu. Penjajakan. Lulusan Mesir itu pantasnya ya jadi kiai atau jadi dosen gitu loh, Mas. Dia bicaramu itu kok. Biar saja, Bu Nanti kalau Mas Azam jadi pengusaha kaya, sekaligus jadi kiai, lihat saja kamu. Sebelum subuh, insya Allah kita sampai Jakarta Jam. Kita masih sempat sholat subuh di sana. Jangan ngebut ya, Kang. Nanti tak ajari cara nyetir yang sip. Siapa tahu kamu punya mobil sendiri ya toh? Amin, amin ya Rob. Dun, barang-barang yang alamatnya jauh dimasukkan dulu ke alamat dekat, taruh dekat pintu biar praktis. Bener tuh, Kang. Cerdas juga sampean. Pak Imo. Dun, ini dulu. Mas. Masmu tuh sudah tua loh nak. Si Pendi, temennya SD itu, sekarang anaknya sudah 3 coba. Husna kira Eliana itu sungguhan loh, Bu Udah taunya cuma main-main. Bu juga nggak setuju kalau si Azam dapat dia. Apa dia sanggup lihat istrinya dipeluk sama lelaki lain dalam film-filmnya? Kalau dia sanggup sih, Bu juga masih pikir-pikir. Yang Bu paling serak itu, kalau si Azam dapat nih anak. Cahaya ayu, pinter, pakai jilbab. Tur, anak Kiai Sisan. Ngimpi, Bu Boleh tuh sekali-sekali. Sama-sama. Assalamualaikum. Bu Husna punya teman. Mas Azam juga sudah pernah ketemu waktu yang jemput di bandara. Kalau Mas Azam mau, ibaratnya besok pagi menikah juga bisa, Bu Dia pernah bilang sama Husna kalau dia suka sama Mas Azam. Orang tuanya juga berharap bisa menjodohkan dia dengan Mas Azam. Siapa? Rina itu loh, Bu yang pernah nginap di sini 1 minggu, mahasiswa UNS. Bu enggak setuju. Kenapa, Bu Rina kan berjilbab. Angga Unggunya juga bagus. Dan lagi dia teman baik Husna. Pokoknya Bu tidak setuju. Iya, tapi kenapa? Rina itu kebiasaannya enggak bagus. Bisa-bisanya waktu dia nginep di sini dulu itu, habis sholat subuh, tidur lagi. Padahal kita bertiga sudah sibuk bekerja. Bangun-bangun malah jam 7. Itu Bu enggak cocok. Ya sudah, kalau Bu enggak setuju ya enggak apa-apa. Pasti nanti Rina ketemu jodohnya sendiri. Bagaimana coba kalau dia jadi ibu rumah tangga nanti? Wong di rumah orang aja sudah kayak gitu nekatnya, apalagi di rumah sendiri. Waktu itu mungkin Rina terlalu letih, Bu Sehari sebelumnya kan dia ada acara full di kampus. Wes toh, apapun alasannya, pokoknya enggak setuju. Bapakmu tuh dulu bilang, kalau habis sholat subuh kita tidur lagi,
rezekimu itu hilang dipatok ayam. Kita kemana lagi, Jam? Pesantren Darul Quran Polan Harjo. Ini alamatnya Ana atau Nisa kan? Itu pesantrennya Kiai Lutfi. Aku sering ngaji rebuan diajak Pak Mahmud. Ngaji apa, Kang? Ngaji Al-Hikam. Putrinya Kiai Lutfi kuliah di Karel juga, toh, Jam? Ya, sana itu. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, Mas? Saya mengantar buku-buku dari Kairo yang dikirim lewat kontainer Pak Amru. Oh, iya. Sekarang Mas Azam bisnis kargo. Kalau begitu bawa ke dalam saja, Mas. Saya mau panggil Abah dulu di masjid ya. Baik. Kang, ya, Tun. Yang pakai jaket coklat itu kakaknya Husna, Mbah. Namanya Hairul Azam. Oh, yang tamatan Al-Azhar itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam ya? Iya, Pak Kiai. Masuk, duduk. Ajak teman-teman. Iya, Pak Kiai. Sekalian istirahat, toh. Kalau ndak salah, sampean sering datang rebuan kan? Injih, Pak Kiai. Kok sekarang jarang datang? Insya Allah, rebo depan datang, Pak Kiai. Ngaji itu kalau sudah berhenti, mulainya lagi aras-arasan. Harus dipaksa. Habis dari sini, kemana lagi, Sam? Wah, masih banyak, Pak Kiai. Seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur ada 31 alamat. Dan yang sudah baru 11. Kalau ada waktu senggang, gak sering-sering kamu kesini. Anak-anak perlu motivasi dari orang-orang yang belajar di luar negeri. Biar lebih maju. Waduh, pengalaman saya baru sedikit, Pak Kiai. Mohon doa restunya. Setiap hari Rabu, di sini ada pengajian Al-Hikam untuk umum. Kamu harus datang, Sam. Biar serawung dengan banyak orang. Insya Allah, Pak Kiai. Silaturahim itu bisa menambah jaringan dan koneksi. Iya, insya Allah, Pak Kiai. Satu lagi, jangan lupa. Hari Ahad, kamu juga harus datang. Itu hari pernikahan Ana. Ana sudah mengantar undangannya ke rumahmu kan? Insya Allah. Semua insya Allahmu itu akan ditagih loh. How haunting people who infected by HIV. Assalamualaikum Mas Furkan yang baik. Waktu aku ulang tahun, aku sangat menunggu kehadiran kamu loh. Tapi ternyata kamu sudah kembali ke Jakarta tanpa kabar apapun kepada aku. Aku justru dapat berita dari Abdul, kamu sudah tunangan dengan Ana. Selamat ya. Semoga kamu mendapat apa yang kamu cari. Eliana Alam.
Kamu tuh kenapa sih? Belakangan ini sikap kamu sangat aneh deh. Kenapa kamu menyesal karena memberikan syarat yang sangat mengekang? Enggak, Bu. Teman-teman di Kairo habis ngucapin selamat. Kan jadi terharu. Harusnya kamu tuh jadi gembira dong, Fur. Kamu kan sudah menyelesaikan S2 dengan lancar. Sebentar lagi kamu menyunting seorang wanita yang kata kamu dambaan semua mahasiswa Indonesia di Kairo. Ibu mau kemana? Ibu mau ke Tevina, Fur. Katanya kan dia mau mengukur baju pengantin buat Ana. Kalau menurut ibu, supaya nggak repot, ajak aja besok pagi Vina ke Solo. Jadi sorenya kan bisa kembali ke Jakarta. Bagaimana? Ya, terserah ibu saja lah. Begitu juga bagus. Saya ikut ibu saja. Aku kira pulang dari Kairo, si Azam langsung diambil mantunya Pak Kiai yang punya pesantren. Tak kira loh langsung mimpin pesantren. Azam kan bukan anak kiai, Bu. Iya, tapi sayang toh. Sekolah luar negeri hanya ikut truknya Pak Imo jadi kernet. Boyo disuruh ngajar majelis taklim saja di masjid. Hitung-hitung buat kegiatan dia. Zaman sekarang tuh sulit loh cari jodoh. Apalagi kalau dia masih nganggur, Bu. Bu enggak ngerti. Kok bisa-bisanya mereka mengunjing Azam di depan Bu E? Kalau saja aku enggak jadi buruh batiknya dia, pasti sudah aku remes bibirnya. Lah iya, mau nganggur, mau jadi kernet. Apa Mas Azam itu pernah minta bantuan sama dia? Sudahlah Bu, gak usah direwes. Nak, di radio tempat kamu kerja itu, apa nggak ada lowongan? Jadi penyiar agama kan Masmu bisa. Biar nggak kelihatan nganggur gitu loh, Nak. Coba nanti Nak cari ya. Gampang kan? Alhamdulillah. Terima kasih ya, Kang ya. Iya. Terima kasih, Tun. Ya, tak doain biar cepet dapat mobil sedan ya. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Dari pertigaan jalan besar sampai ke sini saya nyetir loh, Bu. Saya diajari Kang Pak Imo sepanjang perjalanan. Mau jadi supir seperti Pak Imo. Jauh-jauh sekolah di Mesir, cuman mau jadi supir. Loh, bisa nyetir itu nggak harus jadi supir, Bu. Kalau nanti anaknya Bu ini punya mobil bagaimana? Bu kok jadi lupa senyum toh? Padahal sepanjang perjalanan yang Azam bayangkan cuma senyum Bu Itu loh, juragan batik sama ibu-ibu yang lain pada ngegosipin Mas Azam. Katanya lulusan Mesir kok jadi pengangguran. Mestinya Bu jawab bahwa Azam sedang memulai bisnis titipan kilat. Terkait Kang Pak Imo saya charter kok. Saya bayar. Wong Bu Marto tuh malah bilang kamu tuh jadi kernetnya Dek Pak Imo kok. Terserah bagaimana caranya. Kamu harus jangan kelihatan nganggur. Orang nganggur tuh nggak ada harganya, Zam. Bagaimana kamu bisa dapat istri kalau masih nganggur? Ya sudah, Azam akan cari kerja. Kalau bakso biasa-biasa saja, tidak akan maju, Mas. Harus ada inovasi. Loh, di Kairo bakso bikinanku sangat terkenal loh, Nak. Itu karena tidak ada saingan. Di sini, dari bakso dorongan sampai bakso restoran, ada di mana-mana, Mas. Bahkan ada franchise dari Jakarta juga. Kalau biasa-biasa saja, pasti gagal, Mas. Itu juga pendapatmu. Harus ada inovasi. Merek harus eye-catching, dan segmen yang dituju juga harus jelas. Karena itu akan menyangkut pada harga dan outlook warung kita. Gitu ya? Pinter banget kamu, Nak. Baru tahu. Perlu pemikiran khusus nih. Bagus, Mas. Cukup eye-catching namanya. Bangku dan mejanya juga mesti gaul ya, Mas. Jadi pas buat segmen remaja. Aku akan konsultasikan dengan Mas Tarto.
dia kan ahli komunikasi. Kalau untuk lokasi, aku lebih mantep rumah dekat SMA itu, Nak. Kalau gitu, bukanya dari pagi sampai sore saja. Itu juga akan mengurangi persaingan loh. Wah, cocok. Ini gerai bakso untuk pelajar dan mahasiswa. Nduk. Iya, Bah. Kasih tahu Umi, Abah ke Boyolali. Apa jadi takziah? Insyaallah. Pengajiannya diliburkan. Kan Kang Hamid sedang ke Jogja, Bah. Ya tetap. Yang mau ngaji sudah datang. Yang mengajar siapa? Alhamdulillah sudah ada yang ganti. Mudah-mudahan ini lebih bagus. Siapa, Bah? Khairul Azam. Dia datang. Makanya Abah mau minta dia ngajar. Lulusan Al-Azhar mau ndak bisa ya toh. Itu zolim namanya, Bah. Kasian kan? Bagaimana kalau dia nggak siap? Dia bisa malu di depan umum kan, Bah? Ndak. Ini malah akan jadi pelajaran penting buat dia. Insya Allah. Dan dia juga pasti sadar. Setiap alumni dari Al-Azhar itu siap mengabdi pada umat kapan saja. Sam, aku senang kamu menepati janji. Kebetulan kamu datang. Aku mau minta tolong. Tapi maaf mendadak. Iya, Pak Kiai. Kira-kira 10 menit yang lalu aku dapat kabar Kiai Rosyid Teras Boyolali wafat. Dia itu kakak kelasku di Semarang. Aku harus takziah ke sana sekarang sebab pada asar dikebumikan. Kebetulan yang selalu jadi badal kalau aku berhalangan sedang di Jogja. Kasihan kan kalau pengajian diliburkan. Aku minta kamu menggantikannya, ya. Menggantikan Pak Kiai menjelaskan isi ahli kam. Waduh, maaf Pak Kiai. Saya masih belum bisa. Sungguh. Saya masih belum mampu menguraikan dan memahami karya Ibnu Athaillah. Kamu itu jangan merendah, Tozam. Kamu kan lulusan Al-Azhar. Pasti bisa. Ini, pakai kitabku. Tapi saya kesini justru untuk memperdalam itu, Pak Kiai. Sungguh. Saya mohon, jangan saya, Pak Kiai. Yang tidak ada yang lain. Kalau kamu tidak mau, artinya kamu menyembunyikan ilmu itu. Aku yakin kamu pasti mampu. Nah ini, aku mengajar sampai bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sore ini Kiai Rosyid, seorang ulama dari Boyolali, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi mohon maaf, saya harus takziah ke sana. Dan pengajian Al-Hikam hari ini akan digantikan oleh Ustadz Khairul Azam. Ustadz muda lulusan Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Kita berharap bisa menimba ilmu dari sebuah universitas tertua di dunia. Insya Allah. Di mana ilmu agama Islam diajarkan di sana sejak berabad-abad silam. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya sudah mulai loh, Kang. Nggak malu sampai yang telat? Belum. Suaranya saja bukan suara Kiai Lutfi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Tenang saja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kedatangan saya di majelis ta'lim ini justru untuk mengharapkan siraman ilmu dari Romo Kiai Haji Lutfi. Bukan untuk mengajar dan juga bukan untuk menguraikan kitab. Tapi tiba-tiba beliau meminta saya untuk duduk di depan sini. Dan saya tidak bisa berkutik apa-apa lagi kecuali menjalankan kewajiban seorang santri untuk menjalani titah Romo Kiai. Kalimat-kalimat hikmah yang ditulis Ibnu Athaillah begitu indah, begitu menarik. Man asbata li nafsihi tawaddu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Man, barang siapa asbata li nafsihi tawaddu'an, yang yakin bahwa dirinya merasa tawadu, merasa rendah hati, fahuwa al-mutakabbiru haqqan, maka berarti dia benar-benar orang yang takabur. Masya Allah, begitu halus setan bermain pada perasaan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama hayati kalimat hikmah dari Ibnu Athaillah. Laisa al-mutawaddi'u alladzi idza tawaddu'a ra'a annahu fawqa ma sana. Bagaimanapun lulusan Al-Azhar itu punya nilai plus. Sebab di sana pendidikan lebih sistematik. Semoga segalanya lancar-lancar saja. Insyaallah, Kiai. Semoga ilmumu barokah, Zam. Sebagai tetangga, Bapak ikut bangga padamu. Bapak jadi teringat sama almarhum ayahmu dulu. Teman seperjuangan Bapak. Ya, semoga saja ilmumu ini bisa mengangkat derajat ayahmu di sisi Allah, Zam. Amin. Terima kasih Pak Mahbub. Saya masih harus banyak belajar. Mohon doanya dan bimbingannya. Bapak duluan, Zam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah. Alhamdulillah, saya bangga dengan anak muda seperti Nak Mas nih. Sungguh Pak Kiai Lutfi tidak salah memilihmu, Nak. Kalau boleh tahu, udah nikah belum? Belum, Pak. Belum? Nah, kebetulan siapa tahu jodoh. Saya punya anak perempuan, masih kuliah. Nama saya Ahmad Zazuli. Ini kartu nama saya. Nah, Nak Mas boleh duluan kalau ada waktu luang. Saya duluan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tadi pengajiannya? Luar biasa, Bah. Penjelasannya begitu runut dan dalam. Cuma 2 baris dari kitab Al-Hikam yang dia bacakan. Tapi penjelasannya, Masya Allah, Bah. Hadis yang dia bacakan begitu pas. Seperti dia hafal ratusan hadis.
Tapi kalau menurut Umi, jujur ya, Bah. Abah tapi jangan marah. Duh, kenapa harus marah? Cara Azam menjelaskan lebih menarik dari Abah. Umimu itu berlebihan. Apa istimewanya si Azam mengajar dibanding Abah menurut pendapat kamu, Dok? Abah kalau menerangkan membuat kitab Al-Hikam jadi angker. Terasa tua sekali. Contoh-contohnya juga enggak langsung pada Rasulullah. Kalau Mas Azam langsung. Baru ke yang lain-lain. Dan sangat kontekstual dengan keadaan sekarang. Al-Hikam jadi terasa ringan. Tapi mantap, Bah. Syukur alhamdulillah. Artinya ada penerus perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Itu yang penting, Dok. Coba dari dulu sebelum... Umi. Astagfirullahaladzim. Umi hilaf. Jangan berandai-andai. Allah tidak suka itu. Kesannya menolak takdir. Tapi bagaimanapun juga, Furqan bukan orang sembarangan. Pestanya besar-besaran juga ya, Sam ya? Yang punya gawe juga orang besar, Bu. Jadi wajar toh. Bu, yang barusan itu bupati. Banyak orang pentingnya juga ya, Sam? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Ilyas. Tafadhol, Ustaz. Ibu, ya. Ustaz, pengajian kemarin itu, Masya Allah. Bagus banget, mantap, Ustaz. Itu satu angkatan dengan adik. Enggak, adik jauh. Kebetulan adik saya ini akrab dengan Ana Al-Nisa. Kuliah di Mesir. Bukan. Kenal waktu bedah buku di pesantren ini. Husna jadi pembicaranya dan Ana Al-Nisa jadi pembandingnya. Jadi adiknya Mas Azam ini Ayatul Musa yang cerpennya situ ya? Waduh, saya suka loh cerpen-cerpennya. Bagus-bagus loh, Mbak itu. Terima kasih. Iya, iya. Subhanallah, ya Ibu. Terima kasih, Pak. Pak Kiai. Azam. Aku doakan supaya kamu mendapat pasangan yang terbaik menurut Allah. Amin ya Rob. Terima kasih, Pak Kiai. Punyai. Jaga dirimu baik-baik ya, Nak. Terima kasih, Punyai. Furqan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Insyaallah. Amin ya Rabb. Terima kasih telah hadir masa pulang. Semoga Allah memberkahi pernikahan kalian. Kitab Furqan, dia sahabat saya. Ibu. Bapak.
Kita sholat dulu, Mas. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Sudah pengen 5 cucu, Zam. Bisnismu sudah jalan baik. Bakso cintanya juga sudah punya cabang. Meski sederhana, kamu juga sudah punya mobil sendiri. Terus, kapan kamu mau nikah? Azam juga ingin segera menikah, Bu E. Sebenarnya sudah ada gadis yang diajukan ke Azam. Azam sudah cocok, tapi Bu E tidak berkenan. Azam harus bagaimana coba? Ya maafkan Bu E, Zam. Wong, gue pengen yang terbaik buat kamu. Nggak asal perempuan. Apa Rina kurang baik, Bu E? Sekilas Azam amati waktu di Jakarta, dia wanita baik, soleha. Dia juga berjilbab. Loh, Bu E nggak bilang Rina tuh nggak baik loh. Rina tuh baik. Cuman ya, Bu E pengen yang lebih baik lagi. Menurut Bu E, Rina tuh kurang cocok untuk kamu. Mungkin cocok buat yang lain. Aku hanya ingin cinta yang halal di mata dunia juga akhirat. Biar aku sepi, aku hampa, aku basi. Tuhan sayang aku. Aku hanya ingin cinta yang halal dengan dia. Tentu atas izinnya. Ketika cinta bertasbih, Tuhan beri aku cintaku menanti. Mas, ada tamu istimewa. Siapa? Pengantin baru. Dah, terusin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai Furkon. Masya Allah. Sendirian? Silakan duduk. Semuanya 39.000. Jangan panggil Kiai dong, Sam. Karena malu. Antum kan memang sudah jadi Kiai sekarang. Pengasuh pesantren. Kalau anak Kiai, berarti antum mbahnya Kiai. Dulu awal-awal di Mesir, antum yang Ana jadikan sebagai tempat bertanya. Ini ada berita apa, Fur? Tiba-tiba datang mengejutkan Ana. Apa mau nyoba bakso cinta yang fenomenal di Kairo? Ana datang ke sini atas nama pesantren, Zam. Gini, belakangan ini Pak Kiai Lutfi sering sakit. Beliau memang butuh banyak istirahat. Sekarang, beliau hanya mengajar 10 salam. Sedangkan Ana diminta untuk mengajarkan tafsir Jalalain. Nah, untuk pengajian Halikam, banyak dari masyarakat yang meminta antum yang mengisi. Gimana, Zam? Aduh, bagaimana ya, Fur? Terus terang, Ana sibuk sekali, Fur. Waktu Ana penuh. Antum lihat sendiri kan? Dunia dan akhiratmu itu harus seimbang, Azam. Kamu harus tetap ngamalkan ilmu yang kamu dapat di Al-Azhar itu. Dagang boleh, tapi ngajar tetap. Lah kalau kamu uplek dagang saja, ya ibu nggak ridho. Cuma 1 pekan sekali, Zam. Pak Kiai Lutfi sendiri yang meminta antum. Terus terang, istri Ana dan ibu mertua juga cocok kalau antum yang mengisi. Pengajian Halikam kan untuk masyarakat umum.
Ana yakin antum lebih komunikatif. Sekarang adik suami saya udah kerja di sebuah bank syariah di Surabaya. Dia tuh lulusan Fakultas Ekonomi UI loh, Nah. Moga-moga cocok ya Mbak, kan sama-sama sarjana. Begini saja, Nah. Ahad depan, ajak kakakmu main ke rumah. Nanti si Mila saya suruh bawa minuman. Jadi kakakmu bisa lihat langsung orangnya. Gak cuma lihat fotonya saja. Begitu juga bagus Mbak. Tidak harus cantik ya, Liana. Yang penting enak dipandang. Bukan cantiknya kok yang Mas cari. Tapi cantik perlu juga loh Mas. Penting buat anak-anak Mas Azam. Kalau bapak ibunya cakep, kan anaknya juga cakep. Gitu loh Mas. Punya ponaan yang cakep kan bangga Mas. Nah kalau yang ini cantik, pinter, soleha, tamatan Fakultas Ekonomi UI lagi. Lihat Mbak, lihat Mbak. Lihat, siapa? Ini adik ipar Yuni, teman Husna di radio, Bu Namanya? Ila. Lumayan, Mas. Ya, belum sekelas Liana, tapi boleh juga. Mas Azam nggak mau lihat. Pokoknya kalau semua sudah setuju, Mas ikut saja. Sekarang pun kalau dia mau menikah, Mas siap. Wah, mantap itu jawabannya. Kalau orangnya dengar, pasti JR. Ya sudah. Kalau sudah cocok, diatur saja. Kapan Mas bisa ketemu? Insya Allah hari Ahad pagi, Bu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, monggo. Nah, Mas. Silakan. Ini. Makan, ini kakak saya Hero Azam. Ini Mbak Yuni, Mas Husna di radio CPMI, Mas. Oh, yang katamu kuliah di Mesir itu toh. Monggo duduk. Ya, makasih. Sebentar ya. Yang dikenalkan dengan kakak adalah adik dari suami Mbak Yuni ini. Mas Azam santai saja ya. Mari Mbak, Mas silakan diminum. Terima kasih ya. Ini Mbak siapa kalau boleh tahu? Mila, Milatul Ulia. Mari Mbak, saya ke dalam dulu ya. Bagaimana Mas Azam? Ya, tidak terlalu istimewa. Tapi, masuk hitungan lah. Jilbabnya panjang. Mas suka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar Mbak Husna? Alhamdulillah baik. Ini Mas Azam yang sering diceritakan Mbak Husna? Iya Mas. Saya Edi Mas, suaminya Yuni. Monggo. Berapa lama Mas di Mesir? Waduh, kalau ditanya soal itu, saya malu Mas. 9 tahun di Kairo, masih belum bisa apa-apa. Allah, jangan merendahkan diri begitu. Bagaimana? Ya, not bad lah Mbak. Sebagai lulusan S1 Al-Azhar, paling nggak bisa diandalkan. Bisa bimbing soal agama. Alhamdulillah, berarti kamu udah cocok. Kalau gitu sekarang kamu temenin mereka dulu. Mbak mau ikut arisan tempat Pak RW. Mila malu Mbak. Besto. Kenapa, Nduk? Sejak pengantinan kamu kok tampak murung terus? Umi tidak bisa kamu bohongi. Meskipun kamu pura-pura gembira, Umi tahu kamu tidak bahagia. Ada persoalan apa, Nduk? Tidak ada apa-apa, Umi. Ceritakanlah sebagai sesama wanita. Rukun menyakitimu. Ana sudah jadi pengantin, Umi. Tapi Ana belum jadi suami istri. Furqan belum menyentuhmu. Setiap kali kami akan melakukan, tiba-tiba tubuhnya menggigil dan keringat dinginnya membanjir. Lalu dia menangis menjauhi Ana. Aku ini istrimu, Mas. Sepantasnya kalau aku ikut menanggung semua beban suamiku. Ini menyangkut kehormatan keluarga kita. Semuanya akan hancur
seandainya aku sampai melakukan. Masalahnya apa? Kita ini suami istri, Mas. Tidak bisa memelihara keadaan serba tanda tanya seperti ini. Suamimu lemah. Kami sudah hampir melakukannya sesudah sholat sunnah ketika tiba-tiba Mas Furkan seperti orang ketakutan. Atau mungkin... Tidak, Umi. Tadinya Ana mengira Mas Furkan itu homoseksual. Tapi dia bersumpah demi Allah bahwa dia bukan pelaku homoseksual. Ana bingung, Umi. Jangan berani melanggar pantangan. Ini yang disebut perkawinan lusan. Mila ini anak nomor 3, nomor 3. Sementara calon suaminya anak kapisan, anak pertama. Bu, di luar sana, orang sudah menjelajah luar angkasa. Orang sudah bisa menerbangkan pesawat yang penumpangnya lebih dari 500 orang. Lah kok ibu masih percaya sama yang namanya lusa? Itu khurafat, Bu. Mau koropat kek, mau koropet, ibu ndak peduli. Pokoknya ibu ndak akan memberi izin anak nomor 3 ibu menikah dengan lelaki manapun yang pembarep atau anak pertama, titik. Alhamdulillah, untuk Milanya sendiri sebenarnya udah nggak ada masalah. Bahkan dia merasa beruntung bisa mendapatkan jodoh yang bisa membimbingnya dalam hal agama. Jadi dia menerima? Ya itu, masalahnya justru ada pada ibu mertuaku, ibunya Mila. Kalau sampai menikah, maka salah satu dari orang tua pengantin lelaki atau pengantin perempuan akan ada yang binasa. Iya kan, Mbak? Iya sih. Saya sama Mas Edi sampai berdebat keras sama ibu mertua. Bahkan Mas Edi sampai marah. Tapi ibu tetap bersikukuh. Beliau bilang gak rela dunia akhirat kalau misalnya si Mila nikah dengan laki manapun yang kelahiran anak pertama. Maaf ya Mas Azam. Bawa lari saja, Mas. Kawin di sini. Kalau Edi kakaknya tidak mau jadi wali, kita pakai wali hakim. Jangan. Nikah itu kan ibadah. Kenapa mesti nyakitin hati orang lain? Bu malah takut kalau Azam nekat nikahin Mila, ibunya malah benar-benar meninggal. Kelihatannya Bu percaya juga tentang kawin lusan. Ya ndak gitu. Bisa saja kan, kalau Azam sama Mila nekat kawin, ibunya ketakutan, kena serangan jantung, meninggal. Terus nasib Mas Azam bagaimana? Cari yang lain. Kayak ndak ada gadis lain di muka bumi. Masih banyak yang lebih baik dari Mila. Insya Allah, dunia nggak selebar daun kelor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah. Luar biasa, alhamdulillah. Saya bangga ada anak muda seperti Munah. Pak Kiai Lutfi sungguh tidak salah memilihmu. Kalau boleh tahu, Nak Mas sudah menikah? Belum, Pak. Belum. Alhamdulillah. Kebetulan saya punya anak perempuan, masih kuliah. Nama saya Ahmad Zazuli. Ini karena saya. Kalau ada waktu luang, silahkan dolan. Terima kasih, Pak. Selamat siang, dari siapa Mas? Apa benar ini rumahnya Bapak Haji Ahmad Jazuli? Ya, benar. Saya Khairul Azam, teman pengajiannya beliau. Oh, kebetulan Bapak ada di rumah. Bentar ya Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada tamu agung toh. Pak Jazuli. Ya. Maaf Pak, mobil saya masih di luar. Wah, nanti biasa Pak. Iya, makasih Pak. Ini Nak. Iya Pak, terima kasih. Ayo. Mas. Iya Silakan, Pak. ke sini. Ya. Bapak kan dulu pernah memberikan kartu nama kepada saya.
agar saya mampir kemari. Itu foto anak Bapak. Itu waktu wisuda di ITB. Setelah itu dia melanjutkan S2 di Belanda. Pada waktu Bapak ketemu Nak Mas, dia sedang pulang selama 2 minggu. Dia minta dicarikan jodoh yang bisa membimbingnya membaca Al-Quran dan mengimaminya sholat. Waktu Bapak melihat Nak Mas mengajar, Bapak berpikir Nak Mas lah orangnya, cocok. Sama-sama lulusan luar negeri. Terus Bapak berikan kartu nama itu. Bapak tunggu dari hari ke hari, minggu ke minggu, Nak Mas tidak juga datang. Bapak mengira Nak Mas sudah punya calon. Sementara Afifah terus mendesak Bapak. Umurnya sudah 26, akhirnya Bapak serahkan padanya. Asal calon suaminya baik dan soleh. Dia menikah dengan teman waktu di ITB. Masih lajang, orang asli Cirebon. Haram-haramkah aku bila hatiku jatuh cinta? Tuhan pegangi hatiku biar aku tak jadi melanda. Aku cinta pada dirimu, cinta pada pandang pertama. Sifat manusia ada baku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak sukses ya, Mas? Dulu Mas Azam kurang menanggapi tawaran Pak Haji Jazuli. Terlambat. Putrinya menikah dengan pilihannya sendiri. Padahal Pak Jazuli sangat menginginkan Mas Azam berjodoh dengan putrinya. Memang bukan jodoh, Mas. Insya Allah, Mas Azam akan mendapatkan gadis yang lebih cantik dan lebih soleha. Amin. Terima kasih, Lia. Kamu siap menerima apapun mengenai aku, An? Maksudmu? Aku sangat mencintaimu, An. Aku juga. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Iya, aku tahu. Aku tidak menyentuh mahkota paling berharga milikmu. Karena aku tidak ingin menzolimimu. Bukan karena aku tidak mampu. Basi, Mas. Langsung saja to the point. Kenapa sih Mas tega menyiksa aku? Hampir 6 bulan, Mas. Aku menunggu nafkah batin yang menjadi hak setiap istri. Aku terinfeksi HIV. Astagfirullah. Jangan sentuh
aku. An, maafkan aku. Dengarkan ceritaku. Kamu jangan marah. Kamu jangan nangis dulu, An. Jangan dekat. An, please. Kamu dengarkan dulu ceritaku. Aku akan bicara dengan sejujur-jujurnya. Setelah itu terserah kamu. Tolong, An. Dengarkan ceritaku dulu. Arju. Baik. Ceritakan. Tapi mendengar pengakuanmu tadi hatiku sakit sekali. Wallahi, aku tidak pernah melakukan larangan Allah. Bohong. Kamu jahat sekali. Tega kamu mendustai aku dan keluargaku. Bahkan kamu mendustai seluruh orang yang hadir saat akad pernikahan kita. Dari mana kamu dapatkan penyakit terkutuk itu kalau kamu tidak berzina? Sulit sekali rasanya bagiku memaafkan kamu, Fur. Aku sangat mencintaimu, An. Aku sangat menghormatimu. Aku tidak ingin menzolimimu. Kalau aku mau, aku bisa saja melaksanakan tugasku sebagai seorang suami. Lalu aku dan kamu sama-sama terkena HIV. Selesai. Lalu kenapa kamu menikahi aku? Karena aku mencintaimu, An. Cintamu itu sangat menyakiti aku, Fur. Cintamu itu seperti jahanam bagiku. Apa ini yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Aku cuma kamu jadikan boneka dalam kehidupanmu, atau sebagai aroma kamar yang bisa kamu nikmati harumnya, atau sebagai simbol keangkuhanmu sebagai anak konglomerat yang merasa berhak membeli apa saja. Kamu sarjana agama, Fur. Kamu tahu syariat, kamu tahu kitab Allah, kamu tahu tuntunan Rasulullah. Pernikahan yang bisa menyakiti pasangan itu haram hukumnya. Kamu tahu itu kan? Aku minta maaf, An. Aku terima semua keputusan kamu. Baik. Ceraikan aku. Tidak ada pilihan lain lagi, An. Tidak. Kapan aku harus menceraikan kamu? Sekarang juga. Baik. Aku akan menceraikan kamu. Tapi dengan 2 syarat. Tanpa syarat apapun. Tidak sedikit pun kamu berempati kepadaku, An. Dalam keadaan putus asa, aku masih menggunakan hati nuraniku. Aku hanya tidak ingin menularkan virus jahanam ini kepadamu. Aku hanya minta 2 syarat yang tidak berat untukmu. Pertama, sebelum kuceraikan kamu, izinkan aku mengecup keningmu sebagai tanda perpisahan terakhir. Yang kedua, tolong jaga rahasia apapun yang telah menimpaku demi menjaga kehormatan keluargaku. Kalau kamu tidak mau, sekarang juga akan kutunaikan tugasku sebagai seorang suami. Lalu kita sama-sama terkena HIV. Aku berhak melakukan itu kepadamu karena aku masih suamimu. Baik. Aku terima syaratmu. Tapi aku pegang janjimu. Kamu ceraikan aku setelah mengecup keningku. Allah jadi saksi kita berdua. Setelah aku kucup keningmu, maka jatuhlah talakku kepadamu. Astagfirullah. 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 Kamu boleh pergi. Aku nikahi kamu dengan cara yang baik-baik. Dan akan kuceraikan juga dengan cara yang baik-baik. Aku jatuhkan talak 1 padamu. Dan mulai detik ini, kamu bukan lagi istriku. Terima kasih. Astagfirullah. 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 Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. 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 Baru bertengkar dengan suamimu untuk Lebih dari itu, Bah. Kami telah bercerai. apa-apa ndak salah dengar. Tidak, Bah. Ini serius. Kamu jangan main-main, Duk. Kalian kan sarjana.
paham agama, tahu syariat. Bagaimana mungkin kalian mengambil jalan yang paling dibenci Allah? Justru jalan ini ditempuh untuk mencari ridha Allah, Bah. Akan terjadi kezaliman kalau pernikahan ini tetap dipertahankan. Ini pilihan terpahit yang harus Ana telan. Wanita mana yang ingin jadi janda, Bah? Tidak ada Ana kira. Kamu yang meminta cerai, Nduk. Iya. Suatu hari nanti Abah akan tahu mengapa Ana minta cerai. Tuhan pegangi hati